Halo para pemirsa Suyanto.id. Kita ketemu lagi dalam channel Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo rame-rame dukung kita supaya channel ini eksis bersama Anda semua untuk berbagi pengetahuan dan belajar hayat. Belajar sepanjang hayat maksud saya. Dan tentu saja kita adalah berusaha untuk memberikan channel alternatif yang mendidik bagi siapapun yang selalu ikut dan mengikuti channel ini. Nah, saudara-saudara, kita berada pada episode ke-24 bersama narasumber kita, Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di Bandung. Nah, kita akan berbicara mengenai kurikulum eh, Merdeka atau yang terkenal dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Ini kita akan berdiskusi persoalan kurikulum yang disingkat IKM itu sebetulnya persoalan teknologi atau persoalan proses belajar, persoalan pendidikan atau persoalan kurikulum itu sendiri. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan seluruh penggemar Suyanto.id. Selamat bertemu lagi. Ya, Semoga semuanya sehat-sehat. amin. Nah, Amin. kita ini apa pandemi masih, Pak Hamid. Betul. Masih. Walaupun walaupun apa COVID-nya sudah tidak seelit dulu. Ya, jadi sekarang sudah tinggal COVID yang rakyat-rakyat jelata itu satu. Saya juga sempat diampiri. Nah, Pak Hamid, di episode 23 kita mendiskusikan bahwa ternyata guru banyak bingung terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Kebingungan bercampur baur. Nah, ketika kita eh, bicara mengenai kurikulum Merdeka itu, kita terbesit dalam benak kita, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di luar sana? Mungkin di Pulau Pak Hamid, di asal mula Pak Hamid, mungkin nggak ada sekolah yang sangat terpinggir, nggak bisa akses teknologi. Mungkin masih ada nggak Pak Hamid? Seperti itu. Gimana Pak Hamid? Masih ada di Pulau Jawa juga masih banyak, Pak Yanto. Memang pertanyaan saya loh sebetulnya. Jadi jangankan di pulau terpencil gitu ya. Ya. Saya tahu di Jawa Barat Iya. itu banyak juga sekolah-sekolah yang apa masih layanannya itu mengalami kesulitan dari dilihat dari aspek teknologi. Karena sekolah-sekolah zaman saya masih di kementerian itu sekolah satu atap dan sebagainya itu masih banyak dimanfaatkan di Jawa Barat. Iya, SMP terbuka, Pak Hamid, SMP ya terbuka betul. banyak sekali di Mhm. Jawa Barat karena Jawa Barat dulu ketinggalan APK-nya sehingga caranya mendongkrak menggunakan SMP terbuka itu. Nah, gimana konteks NKRI secara nasional, Pak Hamid? Iya, jadi apa ini suatu persoalan nasional ya, walaupun di dalam kebijakan implementasi itu tidak seluruh sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka ya dalam IKM itu keputusan tentang itu. Tapi justru ini kan membelah masyarakat kita. Ya. Artinya kalau kita lihat undang-undang yang masih berlaku, undang-undang Sisdiknas, ini kan terjadi diskriminasi ya, diskriminasi terhadap sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas itu. Bagaimana mereka bisa mengimplementasikan kalau mereka dari awal sudah dikatakan Anda tidak boleh, ini Mhm. boleh. Nah, Ya, ya. apa itu sudah satu hal yang sebetulnya dari segi kebangsaan itu tidak baik. Ya, Yang ya. kedua, pertanyaan Pak Yanto tadi mengenai teknologi. Kalau kita lihat pengembangan teknologi untuk kurikulum merdeka itu bukan main, sangat-sangat besar. Mhm. Platform-platform dibangun dan sebagainya dan kita tahu produk-produknya itu Ya. demikian banyak ya. Nah, tapi ini untuk siapa? Mhm.
Jadi hanya untuk kurikulum merdeka, yaitu untuk sekolah-sekolah yang dianggap mampu dan boleh melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Nah, kementerian itu adalah kementerian nasional, Hmm. bukan kementerian untuk satu golongan. Hmm. Ya. Ini kan satu masalah bangsa, Hmm. ya. Dari segi kebijakan ini satu masalah besar bagi bangsa kita. Bagaimana dengan umpamanya guru yang juga ingin dia tidak termasuk dalam klasifikasi sekolah merdeka itu, ya. Hmm. Nah, nggak bisa kan dengan Ya. demikian. Itu sudah. Belum lagi yang kata Pak Yanto tadi, demikian banyak sekolah kita nggak punya fasilitas itu. Dan pasti juga mereka tidak masuk dalam kategori kurikulum Iya. Merdeka 1, 2, 3 itu ya. Hmm. Wah, apalagi sampai berbagi yang awal saja mungkin tidak mungkin gitu ya. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apakah memang ini kurikulum? Apakah ini pendidikan? Ataukah teknologi? Pertanyaan ini cukup cukup mendasar karena yang kita ingin didik anak itu adalah karakter. Iya. Kementerian sendiri mengakui bahwa tetap kurikulum itu berdasarkan pendidikan karakter. Para pemimpin-pemimpin kita mengatakan karakter yang penting, tapi kalau umpamanya karakter itu apa eh, tidak dibangun dengan human relationship, hubungan manusia dengan manusia, karakter apa yang mau kita bangun? Nah, Hmm. teknologi itu dalam menyampaikan informasi itu tidak bisa diungguli. Dia memang sangat cepat dan bisa Ya. akses beragam ya bagi yang punya. Ya. Ya. Tetapi kan pengolahan informasi dan sebagainya itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Hmm. Komunikasi bisa dilakukan melalui teknologi, tetapi juga tidak setiap saat kita melalui teknologi dalam pengertian yang terbatas. Ya. Apa kita sehari-hari masih bisa berhubungan dan itu yang paling banyak dalam hubungan kita. Ya. Kecuali kalau dalam jarak waktu dan jarak ruang yang terpisah, kita menggunakan teknologi komunikasi yang ini. Tetapi di dalam hubungan sehari-hari, murid dengan murid, siswa dengan siswa, apapun istilah yang dipakai, guru dengan guru, apa memang nanti dulu saya harus pakai HP saya Pak Yanto, saya tidak bisa. Nah, kan tidak. Ya. Hmm. Dan karakter itu kan dibangun dalam interaksi, Ya. bukan dalam dalam value free, bukan dalam perorangan begitu ya. Ya. Betul. Nah, sementara teknologi itu bicara tadi saya katakan memberikan informasi. Nah, bagaimana informasi itu bisa diperoleh itu memang tidak ada tandingannya. Hmm. Tidak ada buku teks, tidak ada guru yang bisa menandinginya. Ya. Tetapi pendidikan itu kan bukan hanya itu. Hmm. Mendapatkan informasi itu satu persoalan, tapi mengolah informasi, Hmm. menjadikan dia suatu yang menjadi milik siswa, itu persoalan pendidikan. Hmm. Di mana teknologi bisa membantu di situ. Nah, jadi dengan demikian, pertanyaan Pak Yanto tadi, apakah ini masalah teknologi ataukah masalah pendidikan? Ini kan yang harus menjadi kepedulian kita itu adalah Ya. pendidikan. Ya. 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 Dan Hmm. kenapa lantas kebijakan itu demikian besar dan saya tidak tahu dananya berapa persen gitu ya, tapi demikian berlimpah untuk pembangunan teknologi Hmm. yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian dari rakyat. Dan sebagian saja, sebagian kecil, Pak Ahmed. Jadi Ya, yang paling sebagian kecil. kecil, yang paling menikmati sekolah Jakarta Selatan, saya kira. Dan, ya, saya khawatir, saya khawatir loh. Jadi kalau muatan teknologinya begitu syarat kurikulum merdeka ini, saya khawatir kita itu rakyat dalam jangka panjang itu terjadi polarisasi. Mereka yang well educated dengan yang lain itu adalah mereka yang tidak bisa akses kepada pendidikan sebagaimana standar yang seharusnya ditegakkan. Nah, ini kan harus menjadi perhatian saya kira. Nah, contoh apa? Betul.
Itu Contoh, betul ya. Jadi dengan demikian bisa terjadi polarisasi seperti itu ya. ya, Orang yang well educated lantas diartikan orang yang punya informasi segalanya iya, hmm, ya. Sementara di satu pihak yang dia tidak well educated tapi barangkali karakter dia lebih baik barangkali ya, kita ya, belum tahu ya, juga kan. hmm, Tetapi kan dia berhubungan manusia dengan manusia dan itu membangun karakter yang seperti tadi kita katakan. ya, ya, Sementara kalau dengan teknologi karakternya kan beda lagi ya, kan betul. ya. Bukan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan maya seperti saya berhubungan dengan Pak Yanto pada saat sekarang, tapi sebetulnya dalam keadaan maya kan seperti Ya, itu. betul. Dan saya kira kalau berbicara karakter, lebih baik orang yang tidak pinter-pinter amat, tetapi karakternya baik daripada orang well educated karakternya itu tidak bisa dipegangi dan apa karakternya jelek sehingga kalau membuat kerusakan itu kan jauh lebih dahsyat orang pinter yang tak berkarakter Pak Ahmed saya kira. Iya Iya, nggak? iya. Karena itu kan tujuan utama pendidikan itu membangun karakter, ya. Iya, iya. Apa bukan membangun orang yang cerdas dalam pengertian banyak pengetahuan begitu ya. Hmm. Ya. Orang bahkan ada seorang yang mengatakan it is not a matter of how much Hmm. you learn. Hmm. Jadi bukan masalah berapa banyak kamu belajar, yang kamu pelajari, yang kamu kuasai. But it is a matter of how you learn them. Hmm. Bagaimana kita belajarnya? Hmm. Ya, Ya. jadi kalau dengan teknologi lagi, manusiawinya mana gitu ya, Mhm. seperti Ya, itu. ya, teknologi itu ya penting, tapi Penting. ya harus melihat bagaimana apa akseptabilitas, adaptabilitas sekolah-sekolah yang jauh di pinggir sana itu, yang misalnya saja di tempat Pak Hamid di Bangka Belitung itu kan pasti juga ada daerah yang blank spot misalnya saja. Dan Pak Hamid, Betul. kalau melihat kebijakan kurikulum merdeka ataukah merdeka belajar apapun namanya yang pakai merdeka-merdeka bergerak-bergerak segala macam itu. Kelihatannya sejak awal perencanaannya itu tidak komprehensif, tidak melihat peta siapa yang harus menerima inovasi itu. Kalau kita menyebutnya apa yang dilakukan kementerian itu sebuah inovasi, nyatanya begini Pak Mit, setelah berjalan kurikulum merdeka. Di tengah perjalanan, Pak Amit, baru ada klasterisasi sekolah, yaitu sekolah yang disebut Merdeka Berbagi, Merdeka Berubah, Merdeka Belajar. Itu Ya. terjadi karena mereka akhirnya, oh sadar, oh ternyata tidak semua sekolah. Klasterisasi itu harusnya ada sebelum program itu ada, sebelum perencanaan kebijakan itu ada, sehingga kita bisa melayani semua orang dengan kebutuhan mereka, bukan seperti saat ini seolah polisinya itu adalah seperti kaos kaki, one fit, ya, one size fit for all. Gimana menurut Pak Hamid? Iya, jadi memang seperti kata Pak Yanto tadi bahwa ini diambil dari sebuah model sekolah yang apa semua ada di situ ya, di Ya, sekolah itu, dan semua gurunya juga well apa educated, well paid ya, dan ya well mereka paid. iya mereka apa iya karena ada seorang teman guru yang cucunya sekolah di situ, dia mengatakan Pak Hamid itu gaji saya 1 tahun pun nggak bisa membayar cucu saya di sana untuk Ya. sekolahnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan lah berapa gitu kan dia sebagai pegawai negeri gitu ya. Dan dan juga Pak Amit, rasio guru murid itu sangat-sangat ideal di sekolah yang dijadikan basis untuk inovasi itu. Itu Ya, mungkin bisa 1:10. Padahal sekolah kita tuh banyak yang kekurangan guru daerah-daerah sana itu. wow banyak bahkan yang hanya gurunya satu. Nah, tapi juga kan apa kita belum tahu juga apakah sekolah itu memang berhasil. Mhm. Ya, 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 ya. Kan hanya kelihatan wah pada saat sekarang, Ya. kelihatan banyak dari mereka bisa masuk ke perguruan tinggi barangkali, Mhm. ya. Dan itu pun kita tahu bahwa seleksi perguruan tinggi itu ditentukan juga oleh banyak faktor, begitu kan, Ya. cutting score dan sebagainya, Mhm. seperti itu. Nah, apakah nanti juga dia berhasil dalam kehidupannya membangun bangsanya? Kan Mhm. kita belum tahu, Ya, ya, ya. ya. Nah, sementara itu yang kita jadikan contoh dulu, lah kan payah ini, ya. Jadi Ya. seperti kata
Pak Yanto tadi memang harusnya dipikirkan dulu seluruhnya itu secara matang, kondisi yang ada dan misi pendidikan itu tidak boleh dialihkan oleh yang lain, ya, oleh Ya, kepentingan yang lain. Apalagi kalau umpamanya kemudian lantas teknologi juga bisnis seperti begitu ya. ya, Karena di situ ada bagaimanapun ada masalah bisnis. ya, ya, Dengan oke. demikian ini payah. Ya, oke lah. Saya kira sudah banyak berbagai persoalan kita diskusikan, Pak Hamid. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, paling tidak menjadi feedback loop bagi kementerian dan juga menjadikan introspeksi bagi para kepala sekolah, guru yang sedang melaksanakan IKN dimanapun berada. Terima kasih Pak Hamid atas kehadirannya di suyanto.id. Sama-sama Pak Yanto dan terima kasih juga kepada para pencinta Suyanto.id dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk dipikirkan termasuk oleh tadi kata Pak Yanto pengambil. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.